Yeah. Oh, okay. All right. Let's start, I guess, since we're all here. Selamat pagi, selamat sore, teman-teman semua dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di UK. Selamat datang di PPI UK Talks edisi keempat. Hari ini hasil kerjasama antara PPI UK dengan Rumah Kebangsaan. Rumah Kebangsaan adalah organisasi akar rumput yang bergerak di isu-isu sosial dan politik. Kalau teman-teman pengen tahu sebenarnya ke depannya seperti kayak apa, oke. Jadi teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya Rumah Kebangsaan. Nah, pagi hari ini saya Dennis, saya salah satu anggota PPI UK juga, dan pelajar Indonesia yang berada di UK. Saya akan menjadi moderator pada pagi hari ini, dan saya hari ini ditemani oleh 3 narasumber yang akan kita akan membahas mengenai topik yang penting untuk dibahas pada pagi hari ini, yaitu mengenai kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Saya perkenalkan dulu untuk narasumber kita yang pertama. Kita mempunyai Mbak Tiasri Wiyandini. Beliau ini adalah komisioner dari Komnas Perempuan. Selamat sore Mbak, apa kabar? Oke. Narasumber kita yang kedua, kita punya Mbak Anindya Restuviani atau biasanya dipanggil Mbak Vivi. Beliau ini adalah co-director dari Holaback Jakarta. Selamat sore Mbak, apa kabar? Sore, pagi, Selamat sore. Selamat sore, selamat pagi. Iya. Dan yang terakhir, last but not least, Mbak Evi Mariani. Beliau ini adalah Managing Director dari liputan reportase yang dilakukan oleh Jakarta Post bekerjasama dengan Tirta dan Kais untuk reportase Nama Baik Kampus. Selamat sore Mbak, apa kabar? Sore, pagi di UK. Editor bukan director. Managing editor. Maaf Mbak. Untuk acara pada pagi sore hari ini aku jelasin dulu kali formatnya untuk teman-teman yang menonton di YouTube Live. Jadi acara pada hari ini kita kurang lebih akan selama 90 menit. 60 menit pertama akan kita lakukan dengan sharing dari narasumber-narasumber yang sudah ada terlebih dahulu, dan pada 30 menit terakhir kita akan buka sesi tanya jawab yang teman-teman bisa post questionnya di comment section di YouTube Live tersebut. Jadi nanti kita akan melihat dan nanti akan kita berikan pertanyaannya pada terakhir. Nah, tanpa menunda lebih lama, kita mulai saja pertanyaan kita pada pagi hari ini. Saya mau mulai dulu dari Mbak Tia. Pertanyaan kita dari teman-teman yang di sini sebenarnya, kalau untuk kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini sebenarnya kan udah banyak yang terjadi sebenarnya, dan kita udah tahu kondisinya seperti apa. Tapi kalau boleh Mbak Tia ceritakan, terutama lebih dari perspektifnya Komnas Perempuan, karena yang punya lebih banyak data juga mengenai hal ini, yang kita lihat selama ini tuh di liputan yang ada di media dan segala macam, mungkin kasusnya cuma tip of the iceberg sebenarnya. Mungkin yang kita lihat itu cuma segelintir kasus. Kalau mungkin bisa diceritakan, misalnya dalam 5 tahun terakhir sebenarnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi itu polanya seperti apa dan udah sebanyak apa sih kasusnya, dan kalau bisa diceritakan penanganan dan advokasi yang sudah dilakukan oleh Komnas Perempuan untuk menangani kasus kekerasan seksual tersebut sudah seperti apakah? Kalau boleh Mbak Tia menjelaskan, waktu dan kesempatan saya persilakan. Sorry Mbak, mic-nya masih mute, boleh di-unmute dulu. Terima kasih. Sorry. Oke, selamat pagi untuk kawan-kawan di sana. Selamat sore Mbak Evi, selamat sore Mbak Anindya. Saya mewakili Komnas Perempuan ingin menyampaikan tentang materi diskusi hari ini, kekerasan seksual di dunia perguruan tinggi. Kalau kita bicara tentang berapa banyak kasus, ini sebenarnya sih seperti fenomena gunung es ya. Tidak hanya di dunia pendidikan, tapi kekerasan seksual ini menjadi sangat mengkhawatirkan kalau kita sudah menyampaikannya dalam kalimat atau bahasanya masyarakat sipil, ini sudah darurat kekerasan seksual. Nah, untuk angka-angka kekerasan seksual
semakin mengalami peningkatan di dunia pendidikan, tapi semenjak saya menjadi komisioner Komnas Perempuan periode 2020-2024 per 1 Januari, saya belum menerima atau kami Komnas Perempuan belum menerima pengaduan langsung tentang kekerasan seksual di dunia kampus. Tapi kami memantau dari beberapa media berita bahwa ada beberapa kasus yang terjadi seperti di UGM, di UII, seperti itu. Nah, sekarang yang sedang meningkat kasusnya itu yang di UII untuk pemberitaannya di media, karena disampaikan bahwa terlapornya itu salah satu mahasiswa berprestasi. Nah, ini yang ingin kami sampaikan bahwa darurat kekerasan seksual di dunia pendidikan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, ingin saya sampaikan juga bahwa Komnas Perempuan itu tidak melakukan penanganan dan pendampingan kasus, karena mandatnya Komnas Perempuan itu tidak memberikan mandat untuk penanganan dan pendampingan kasus, sehingga Komnas Perempuan bekerja sama dengan lembaga layanan pendamping ketika ada pengaduan ke Komnas Perempuan, sehingga kita akan menanyakan kepada korban kebutuhannya apa, apakah pendampingan kasus ataukah surat dukungan atau surat rekomendasi, nanti kita tanyakan berdasarkan kebutuhan korban. Kalau kebutuhan korban adalah pendampingan kasus dan layanan konseling, maka Komnas Perempuan akan membuat surat rujukan untuk dirujuk kepada lembaga-lembaga yang bisa diakses, disesuaikan dengan kita mencari tempat terdekat dengan tempat tinggal korban, seperti itu. Nah, ini bentuk kerjasama atau kemitraan Komnas Perempuan dengan lembaga layanan. Mungkin itu yang saya sampaikan, Mas Denis. Baik, terima kasih Mbak Tia. Mungkin aku ada follow up question aja untuk sedikit. Kalau kan tadi ada beberapa bentuk pendampingannya melalui lembaga-lembaga lain. Nah, mungkin apakah itu misalnya bentuknya adalah LBH kah, atau ada misalnya sama psikolog misalnya dan segala macam. Kalau mungkin boleh dielaborasi lebih dikit, tambahan dikit. Oke, lembaga layanan kami itu ada yang berupa lembaga layanan bantuan hukum, ada juga lembaga layanan psikolog yang kami juga bekerja sama. Kalau untuk wilayah Jakarta itu dengan Yayasan Pulih, kalau di Jakarta untuk lembaga bantuan hukum itu bekerja dengan LBH Apik, LBH Jakarta, YLBHI. Jadi kita coba juga, Komnas Perempuan mencoba membangun mitra jaringan lebih luas lagi agar menjangkau wilayah-wilayah yang memang sangat susah akses untuk pendampingan dan penanganan kasus, terutama di daerah-daerah terpencil yang memang masih sangat terbatas lembaga layanan pendamping, dan ini menjadi PR kita bersama, bagaimana akses korban untuk mendapatkan layanan pendampingan ini benar-benar bisa dilakukan, menjangkau wilayah-wilayah yang sangat sulit terakses. Itu tambahan dari saya, Mas. Baik, terima kasih Mbak Tia. Cukup menarik ya, berarti emang sebenarnya seperti bukan hanya di kasus kekerasan seksual di kampus juga, tapi kasus kekerasan seksual pada umumnya sebenarnya kita cuma melihat segelintir fenomena aja nih, dan jadi bahasan yang menarik banget sih untuk hari ini. Nah, untuk pertanyaan kedua pengen aku tujukan kepada Mbak Vivi untuk kan seperti kita tahu tadi udah saya perkenalkan di awal, Mbak Vivi ini adalah co-director dari Hollaback Jakarta. Aku pengen tahu Mbak, kalau boleh dijelasin udah melakukan bentuk advokasi apa aja sih untuk penanganan untuk kasus kekerasan seksual di kampus. Jadi misalnya udah ada campaign apa aja mungkin yang udah dilakukan di kampus. Boleh share tantangannya apa aja, apakah udah ada progress, feedback or negative feedback misalnya ketika melakukan advokasi tersebut. Silakan. Oke, thank you Dennis atas introduction-nya dan juga pertanyaannya. Jadi kalau misalkan ditanya apakah sudah ada negative feedback atau belum, aku rasa teman-teman di sini, Mbak Tias, Mbak Evi juga tahu banget di saat kita ngomongin tentang isu kekerasan seksual tuh somehow itu tuh sensitif banget. Pasti ada aja yang kelompok-kelompok yang benar-benar somehow kok kesannya
bukannya malah mendukung korban, tapi malah menormalisasikan perilaku-perilaku kekerasan seperti ini. Dan itu sebetulnya salah satu negatif feedback yang kita dapat. Tapi mungkin sedikit background dari Holoback Jakarta sendiri. Jadi kita itu adalah sebuah gerakan yang bergerak di isu kekerasan di ruang publik. Sebetulnya awalnya kita itu bikin Holoback itu sebetulnya kita melihat fenomena banyaknya kekerasan di jalan, tapi semakin ke belakang kita melihat kok kayaknya ruang publik itu definisinya lebih luas. Nah, maka dari itu akhirnya mau nggak mau isu-isu di ruang publik lainnya seperti kampus, sekolah, kantor, dan ruang publik lainnya termasuk online space itu juga akhirnya masuk menjadi fokus dari advokasi kita. Nah, kalau misalkan kita ditanya kampanye kita itu sebetulnya seperti apa atau advokasi yang kita lakukan seperti apa, kita bekerja sama juga dengan teman-teman Komnas Perempuan untuk melakukan kampanye nasional tentang isu-isu kekerasan baik secara umum di kampus, di ruang publik, di ruang privat, dimanapun itu. Cuman kalau Holoback Jakarta sendiri sebetulnya fungsinya kita adalah kita ingin memberikan ruang aman untuk teman-teman bisa sharing tentang kekerasan yang mereka alami. Karena kalau misalkan teman-teman melihat kekerasan di ruang publik itu, ataupun kekerasan secara umum, kita itu sepertinya di saat kita mau bercerita mengenai hal yang kekerasan yang kita alami, kita mau cerita bahkan ke orang yang terdekat pun malah seringnya adalah malah ditanya lagi kayak, emang lo pakai baju apa? Emang kenapa kamu kok bisa berdua aja sama orang itu dan segala macam. Jadi banyak semacam kalau kita bahasanya adalah victim blaming atau menyalahkan korban. Jadi kita melihat bahwa kita harus punya ruang aman untuk ini. Nah, kita punya website dan juga mobile app-nya udah nggak ada lagi, tapi kita punya website di mana teman-teman bisa sharing cerita tentang kekerasan yang mereka alami. Tapi kalau misalkan untuk specifically di kampusnya itu sendiri atau di perguruan tinggi, kita mencoba untuk mengangkat cerita-cerita kayak kemarin misalkan kita mencoba untuk mengangkat cerita-cerita solidaritas kita sendiri, teman-teman gerakan perempuan untuk kasus-kasus kekerasan seksual di kampus. Misalkan kayak kemarin waktu awal-awal Nama Baik Kampus itu kan nama saya Agni itu kan, itu menarik banget karena di saat nama saya Agni ini dan putusan Agni putusan dari UGM menyebutkan bahwa berakhir dengan damai dan segala macam, di hari itu banyak sekali cerita tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi yang masuk ke Holoback Jakarta dengan pakai pseudonym Agni. Jadi sebetulnya kayak kampanye-kampanye yang kita dukung dengan hashtag dan segala macam itu menjadi bagian dari tadi ya kayak solidaritas juga dan akhirnya memuatkan korban-korban lain untuk bisa bersuara. Nah, hal lain selain tadi ya kampanye sosial media dan segala macamnya, kita juga melakukan pelatihan sebetulnya tentang bagaimana perguruan tinggi atau sebetulnya mungkin bystander atau saksi atau siapapun yang melihat kekerasan itu terjadi bisa melakukan sesuatu. Kita sebutnya adalah bystander intervention training. Kita melakukan ini tidak hanya di kampus, tapi memang banyak kampus-kampus yang mengundang kita untuk melakukan pelatihan ini kepada mahasiswa. Nah, sayangnya seringkali pelatihan-pelatihan ini dilakukan setelah ada kejadian. Jadi baru mereka, ada kejadian nih, baiklah kita undang teman-teman, pegiat isu kekerasan seksual untuk cerita tentang bagaimana sih kekerasan seksual itu ada di kampus. Begitu setiap kita cerita, kita kasih seminar atau pelatihan, di situ baru kayak ternyata kejadian itu nggak hanya sekali loh. Ternyata banyak teman-teman di situ yang on the spot akhirnya bercerita tentang kekerasan-kekerasan yang pernah mereka alami di perguruan tinggi. Nah mungkin ini sih yang jadi PR. Orang-orang sering melihat bahwa nggak mungkin lah ini terjadi di lingkungan kita teman semua baik dan segala macam, akhirnya mereka menyepelekan hal-hal seperti ini. Tapi begitu udah ada kejadian, barulah kita harus kok kita nggak punya prevention dan segala macam. Jadi aku rasa aku sangat menyayangkan sih setiap kali ada yang mengundang, aku tanya kenapa kok ngundang kita, iya mbak kemarin ada kejadian, harusnya ngundangnya sebelum kejadian sih. Kayak gitu sih. Jadi itu juga salah satu bentuk dari advokasi kita dan tentunya kita juga turut serta berkampanye sama-sama dengan Komnas Perempuan, dengan Jakarta Post, media lainnya dan juga teman-teman jaringan advokasi nasional untuk mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Itu sih. Thank you Mbak Vivi, menarik banget sih bahasanya. Nanti kita akan kulik lebih dalam lagi pas nanti kita nyampe ke bagian berikutnya. Saya pengen melanjutkan pertanyaannya ke Mbak Evi. Beliau adalah Managing Editor untuk tadi reportase Nama Baik Kampus. Mbak Evi, pertanyaan dari kita, teman-teman di PPI UK, yang pengen kita tanyain adalah, apa sih sebenarnya yang pertama kali mendasari
niat untuk melakukan reportase tentang nama baik kampus ini sendiri dan tantangan dan proses peliputannya seperti apa aja ketika kemarin melakukan, terutama di pihak-pihak kampus, misalnya ketika pihak kampus misalnya dimintain untuk keterangan dan juga pihak dari pemerintah juga dalam melakukan proses peliputan kemarin. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih. Jadi awalnya itu sebenarnya sebelum saya agak mundur agak ke belakang sedikit ya. Sebelum kasus yang Agni itu meledak lah ya, bisa dibilang meledak itu. Jakarta Post itu kan pernah nulis, tapi dari dosen ke mahasiswa. Nah, waktu itu kebetulan saya sendiri yang nulis, 2016. Nah, lalu nggak lama sebelum kasus Agni itu menasional itu, Tirto juga sebenarnya sudah mulai satu serial pelecehan seksual di kampus sebenarnya. Jadi Tirto itu setahu saya waktu itu bikin mencantumkan email gitu, siapa yang punya cerita gitu pelecehan di kampus silahkan email ke sini gitu. Ternyata mereka dapat lumayan banyak, aku lupa berapa ya waktu itu. Waktu itu reporternya tuh Ulfa, sekarang udah nggak di Tirto, sama Aulia Adam yang masih di Tirto sekarang. Nah, kita waktu itu kami belum saling kenal tuh waktu itu. Editornya Tirto itu Fahri Salam, aku Aulia Adam, Wan Ulfa, terus BBC sebenarnya di awal sempat ikutan, terus Vice itu Yandri sama Arzia sama ada beberapa yang lain lagi. Kita nggak saling kenal, yang udah saling kenal Tirto sama Vice ya. Terus sebenarnya Tirto yang begitu kasus Agni meledak, dia lihat sebagai momentum untuk memperbesar seriesnya itu kan. Nah, terus cari-cari, tanya-tanya dari mulut ke mulut, kesambunglah semua orang-orang yang memang sejak sebelum ini udah concern lah gitu ya, udah punya kepedulian itu, ya mungkin kayak nasib lah gitu ya, nasib mempertemukan lah. Nah, itu beberapa kali kami ketemu, tapi waktu itu akhirnya BBC itu aturannya banyak sekali dari yang UK-nya. Ya kayak si kasus yang itu ya, kasus yang pengadilan Reinhardt itu kan aturannya banyak banget kan, sampai dia harus BBC itu kan dia liputan sampai berbulan-bulan sebelumnya nggak bisa keluar sama sekali kan, sampai akhirnya vonis keluar. Nah, yang memang ya UK itu punya aturan banyak sekali soal privacy law, soal macam-macam. Akhirnya mereka mundur, nggak bisa ikut karena ada constraint itulah, legal constraint itu dan aturan-aturan yang mereka nggak bisa ambil. Akhirnya kami bertiga yang sisanya ini Vice, Tirto sama Jakarta Post tuh we took a leap of faith lah gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Kita berusaha seaman mungkin lah ini datanya. Kenapa kami melakukan itu? Sebenarnya waktu itu aku ingat Fahri itu motornya kan Fahri ya. Fahri itu pengennya gini. Ini kan kasusnya pasti banyak nih, tapi kita terus terang cari data ke Komnas Perempuan juga nggak ada yang khusus kampus nih gitu. Yang mungkin beririsan itu di Komnas Perempuan kan mungkin kekerasan dalam pacaran. Tetapi kekerasan dalam pacaran itu saya dulu pernah wawancara siapa ya Bu ya, saya lupa tuh. Itu kebanyakan sebenarnya sirih yang di dalam nikah sirih, cuma nggak bisa dimasukin ke kekerasan dalam perkawinan karena sifatnya sirih kan. Jadi dia masuk ke kekerasan dalam pacaran. Jadi memang yang khusus kampus ini kita susah banget cari datanya. Nah, itu yang sebenarnya dorongan utama kenapa ada kolaborasi. Karena Tirto ketika dia buka email buat nge-handle testimoni sendiri, itu Ulfa bilang, aduh itu ini banget lah, susah banget gitu. Ngurusin sebanyak itu. Kalau kita pengen lebih banyak lagi, bisa nggak sanggup lah gitu intinya. Akhirnya cari teman, kolaborasi, dan kami pikir memang kok kita nggak, kompetisi itu bukan jawaban lah kalau untuk isu kekerasan seksual di Indonesia. Media itu harus kolaborasi, saya kira. Terutama yang like-minded ya, like-minded media gitu.
Nah, akhirnya kami kolaborasi itu untuk satu dapat semacam data, meskipun kami nggak akan klaim ini statistik yang representatif ya. Dalam arti apa? Dalam arti misalnya kami dapat 170 sekian, misalnya saya lupa juga. Misalnya 100 di Universitas A gitu kan. Kami tidak bisa memperlakukannya sebagai statistik seperti misalnya ngomong, oh di Universitas A paling banyak ada kekerasan seksual, berarti Universitas A paling kacau gitu kan, nggak bisa kayak gitu, karena Ibu Tiasri pasti tahu lah ya, memperlakukan statistik kekerasan perempuan nggak bisa begitu gitu kan. Bahwa di Universitas A ada 100 itu hanya menunjukkan bahwa korban-korbannya pemberani semua gitu kan. Artinya environment-nya udah cukup aman untuk si korban ini hold back gitu lah ya kira-kira. Jadi kami tidak ingin mempresentasikan datanya itu sebagai satu kayak klaim-klaim yang kayak gitu. Jadi kami cuma pengen dapat semacam gambaran tip of the iceberg-nya. Jadi kayak ini ujungnya nih kayak apa sih kira-kira gitu. Kami dapat 170, setelah dibersihin kami dapat 174 yang memang benar di kampus, karena ada beberapa yang masuk ternyata bukan ranah kampus. Nah, definisi ranah kampusnya itu terjadi di kampus, kayak di bangunan kampus, atau di luar kampus, tapi ada relasi misalnya mahasiswa sama staf yang kerja di universitas, atau dosen ke mahasiswa gitu. Itu ini definisinya. Nah, kami dapat 174 setelah dibersihin, itu kampus swasta sama negeri di 70 kota kalau nggak salah, aku lupa juga. 70 universitas di 20 berapa kota gitu. Itu jelas belum semua lah, waktu itu pasti lebih banyak. Nah, maunya waktu itu dengan adanya data ini tuh kita terus kayak ngasih tahu publik dan ngasih tahu kementerian, sebenarnya waktu itu pengennya ini loh gitu, urgent nih, seperti Bu Tiasri bilang darurat gitu, mau melakukan sesuatu lah gitu. Sampai sekarang ditungguin belum sih, tapi semoga nih, nggak tahu nih, Pak Menteri Nadiem terakhir katanya ngomong apa, ini penting untuk diadres dan segala macam, jadi saya agak berharap ya dia melakukan sesuatu lah gitu. Belum ada follow up sih dari omongannya, tapi let's see, mungkin lebih baik yang ini. Oke, terima kasih Mbak Evi. Nah, saya pengen lanjut, sebenarnya ini pertanyaannya saya pengen tujukan ke semua narasumber, terutama tadi kita juga udah bisa dapat konteks, terutama tentang di kampus itu misalnya banyak yang terjadi antara misalnya mahasiswa dan mahasiswa dengan staf juga, dan udah darurat lah, kita harus nyebutnya ini, udah nggak bisa lagi nyebut bahwa ini bukan darurat. Nah, yang pengen aku tanyakan kepada semua narasumber, pola kasusnya itu tuh seperti apa aja sih yang terjadi? Karena mungkin misalnya ada hal-hal yang selama ini, apakah misalnya cuman sekedar adakah physical involvement misalnya, dan tipe-tipe kasusnya itu diselesaikan seperti apakah? Karena kadang ada yang pengen, kita harus ngedebunk dulu nih beberapa mitos-mitos atau beberapa myth, misalnya bahwa oh itu sebenarnya bukan kekerasan seksual kok, tapi in reality that is actually the thing. Jadi mungkin kalau bisa dijelaskan misalnya pola kasus yang udah dapat misalnya ketika melakukan peliputan di Mbak Evi, atau ketika Mbak Vivi melakukan advokasi dan training tadi misalnya ketika dapat cerita, dan Mbak Tia tentu saja di Komnas Perempuan, pola kasus kekerasan seksual yang ada di kampus itu seperti apa aja, dan penyelesaian yang sudah dilakukan oleh kampus seperti apa aja sih? Karena kita pengen gali lagi nih sebenarnya, mungkin apakah ada hambatan dari kampus ketika kampus tidak mempunyai tools untuk menangani kasus-kasus tersebut. Misalnya semua hanya dilimpahkan ke kemahasiswaan misalnya, sementara kemahasiswaan di kampus itu nanganinnya itu banyak banget dan beragam banget gitu. Dan berkaca misalnya kalau kita bandingkan di UK misalnya, di sini ketika ada kasus kekerasan seksual misalnya, ada satgasnya sendiri tuh yang nanganin misalnya, dan itu dipisahin banget misalnya antara case per case-nya gitu. Nah, kalau boleh aku start dari Mbak Tia untuk boleh
menjelaskan mungkin karena banyak temuan dan pasti banyak data juga nih yang kita dapat dari Komnas. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih tadi disampaikan Ibu Evi, mencari data untuk kekerasan seksual di kampus sangat sulit didapatkan dari Komnas. Memang tidak ada pelaporan ke Komnas, tapi Komnas dengan beberapa kasus yang muat di media itu selalu melakukan pemantauan berita yang dilakukan oleh media. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, kalau saya sepakat dengan Bu Epi bahwa kita tidak bisa menyebutkan 100, berarti hanya 100 yang terjadi di kampus. Karena kan korban itu tidak semuanya berani bicara, tidak semuanya berani bersuara. Nah, kalau untuk pola-pola kekerasan seksual yang terjadi di kampus itu kan ada beberapa pelaku, ada beberapa latar belakang. Ada yang dosen dengan mahasiswanya, itu biasanya dengan menggunakan relasi kuasa, pengancaman nilai, ketidaklulusan dan lain-lain, itu menjadi salah satu modus itu yang dilakukan. Kalau dengan mahasiswa, kalau kita melihat dari kasusnya UGM itu terjadi saat kuliah kerja lapangan ya, itu melakukan saat tugas kemahasiswaan dengan modus merayu dan lain-lain, dan ada pola-pola lain sebenarnya yang dilakukan pelaku terhadap korban yang terjadi di dunia kampus seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang kekerasan seksual di dunia kampus sampai saat ini, memang bagaimana kampus itu masih sangat lamban respon pelaporan dan penanganan kasusnya, terutama keberpihakannya kepada korban. Justru ketika korban bersuara, korban berbicara, ini malah rentan kriminalisasi. Dan itu terjadi yang sudah kita baca juga pemberitaannya di media, yang akhirnya berujung pada dorongan untuk mendamaikan. Ini kan suatu hal yang sangat memprihatinkan, bagaimana keberpihakan kepada korban itu juga tidak menjadi hal paling utama dalam penanganan kasus yang sudah dilaporkan. Nah, kalau bicara pola-pola itu pasti banyak polanya, banyak modusnya gitu yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban kekerasan seksual itu. Jadi ini yang saya ingin sampaikan, bagaimana kampus sampai saat ini belum punya panduan atau pedoman dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Ada beberapa kasus karena berlatar belakang adanya peristiwa kekerasan seksual, maka inisiatif beberapa dosen dengan dukungan mahasiswa akhirnya membuat SOP atau panduan pencegahan penanganan kekerasan seksual. Salah satunya contohnya yang di Universitas Indonesia atau UI yang waktu itu kasusnya Sitok Sringenge, dan sampai sekarang pelakunya masih bebas gitu. Nah, ini menjadi sangat hal yang sangat memprihatinkan, bagaimana proses kekerasan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, prosesnya itu sangat lamban, dan keberpihakan terhadap korban itu memang sangat jauh gitu. Nah, ini hanya menyebutkan satu kampus, tapi di kampus-kampus lain juga prosesnya itu lambat. Itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin yang lain bisa ditambahkan oleh Mbak Vivi atau Bu Evi. Ya, Mbak Vivi, mungkin kalau ada yang pengen ditambahkan, sama aku juga pengen nanya, apakah misalnya dari Holaback, apakah pernah diajak ketika misalnya, apakah pihak kampus pernah menghubungi untuk ada semacam kerjasama? Kan tadi kan katanya ada kerjasama untuk misalnya melakukan, misalnya tadi kalau nggak salah aku catat adalah tentang untuk memberikan anti-bystander training dan segala macam ya. Apakah dari pihak kampus pun, misalnya manajemen, juga ngajak untuk undang untuk membuat SOP atau segala macam gitu? Karena kan pengennya kan cita-cita ke depannya kan adalah kampus jauh lebih tanggap, dan kampus menganggap ini sebagai sesuatu yang penting untuk ditangani gitu, karena udah darurat banget nih. Silakan, Mbak. Ya, oke. Terima kasih. Sebelumnya tadi aku setuju banget sih dengan suaraku kedengeran nggak? Kedengeran kan ya? Kedengeran. Ya.
Oke, jadi tadi aku setuju banget dengan Mbak Tia bilang bahwa apa namanya di saat ada kejadian-kejadian kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, memang kebanyakan itu penyelesaiannya itu sangat tidak berpihak pada korban. Jadi misalkan malah bahkan mungkin kalau saya anggap sebetulnya kasus itu nggak selesai karena kalau menurut kami dari Holleback Jakarta sendiri, dan saya rasa mungkin saya rasa Mbak Tia dan juga Mbak Evi pasti setuju, selesai kasus itu kalau bisa sih sampai korbannya pulih ya. Sayangnya adalah ya tadi karena penyelesaian ini udahlah apa dengan dalam tanda kutip itikat baik, terus apa namanya suruh tanda tangan surat pernyataan di atas materai kayak gitu, kesannya kayak udah cukup untuk menghukum pelaku gitu, atau mereka berpikir bahwa itu cukup untuk melegakan atau memulihkan trauma korban. Padahal kan sebetulnya enggak, apa namanya, pemulihan itu yang sebetulnya yang malah menjadi kunci dari penyelesaian kasus kekerasan seksual. Nah, kalau misalkan ditanya apa sih jenis-jenis atau tipe-tipe kekerasan seksual yang terjadi di kampus atau di perguruan tinggi, kemarin itu tahun 2018 Holleback Jakarta itu termasuk jadi salah satu anggota dari koalisi Ruang Publik Aman, di mana kita bikin semacam survei nasional tentang kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik. Salah satunya adalah di kampus dan juga di sekolah. Nah, agak lumayan mengejutkan, atau sebetulnya saya nggak terkejut banget sih, karena kita yang sering mendapatkan laporan, jadi kayaknya oke, ini make sense sih pattern seperti ini. Jadi memang kalau misalkan kita melihat baik di laki-laki, perempuan, atau teman-teman yang tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan, kebanyakan mereka itu mengalami kekerasan seksual itu di di ruang akademis, misalkan kayak di sekolah ataupun di kampus. Jadi memang patternnya itu sangat tinggi. Dan kalau misalkan dilihat kayak jenisnya apa, apakah itu verbal, fisik, dan segala macam, range-nya itu bisa luas, dari baik yang verbal semacam catcalling, ataupun hingga fisik, hingga berakhir pada pemerkosaan misalkan. Tapi sayangnya adalah di saat kebanyakan orang-orang itu baru akan menganggap mereka akan menganggap sebuah kasus itu serius apabila kasus itu udah dalam konteks yang range-nya tinggi, misalkan kayak pemerkosaan, baru mereka bilang oh ini serius. Tapi di saat ada kejadian-kejadian di mana kasus kekerasannya dianggap dalam tanda kutip masih level bawah, mereka bilang akan cuma digituin aja, ini bukan termasuk dalam ranah kekerasan seksual. Padahal kalau misalkan di saat kita memberikan pelatihan-pelatihan di kampus misalkan, kita selalu bilang bahwa hal-hal yang ada di bawah ini, pembiasaan-pembiasaan ini yang akan menjadikan pembenaran bagi para pelaku ini untuk melakukan kekerasan-kekerasan yang tingkatnya lebih tinggi. Nah, itu sebetulnya yang menjadi selalu pesan yang kita berikan kepada teman-teman di universitas, khususnya mereka yang para pemegang kepentingan, untuk bilang bahwa sekecil apapun bentuk kekerasan seksual itu tidak boleh dibiarkan, kayak gitu. Nah, menyambung tadi pertanyaannya Denis tentang bagaimana apakah kita sudah pernah misalkan diajak kerjasama atau bagaimana dengan kampus mengenai SOP dan segala macam. Ada beberapa kampus yang memang mengundang kita dan akhirnya meneruskan misalkan kayak kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah ini dalam dalam jangka waktu yang lebih panjang, lebih sustainable seperti itu. Ada beberapa yang seperti itu dan kalau kita memang kebanyakan sampai saat ini sih kebanyakan memang universitas swasta yang menghubungi kita untuk masalah itu. Cuman saya melihat kayak kemarin teman-teman dari UI, dari EVA dan juga FIB mereka sudah punya SOP-nya sendiri dan saya sangat mengapresiasi itu sih. Cuman ya masih ditunggu kampus-kampus yang lainnya untuk punya SOP juga untuk isu-isu kasus kekerasan seksual seperti itu. Oke, thank you Mbak. Untuk Mbak, saya ada pertanyaan dari teman-teman semua. Sorry maaf, saya menggaung ya. Nah, oke. Semoga sekarang udah mendingan. Untuk Mbak Evi sendiri yang pengen saya tanyakan ketika melakukan temuan-temuan dan penelusuran di kampus ini sendiri. Nah, sebenarnya apa sih hal-hal yang mengejutkan ketika dilakukan, misalnya, mungkin selama ini kampus udah misalnya, sebenarnya ada beberapa staff mungkin yang pengen speak up misalnya, tapi misalnya ditahan oleh sama beberapa staff lain dan segala macam, karena mungkin ketika melakukan proses reportase itu sendiri kan juga kelihatan, tadi kalau dijelaskan sama Mbak Tia di awal, mungkin ada power relation, apakah power relation itu juga terjadi bukan hanya dari misalnya dosen kepada mahasiswa, tapi mungkin juga dari staff kepada staff lain misalnya dan segala macam. Apakah itu sesuatu yang ditemukan ketika melakukan investigasi atau gimana ya? Karena kan
kasus kekerasan darurat seksual ini kan pasti struktural nih, bentuk kampus misalnya menjadi lamban dan segala macam. Apakah itu sesuatu yang ditemukan ketika melakukan proses liputan kemarin? Silakan Mbak. Oke, ingetin aku untuk jawab itu ya nanti. Cuma aku mau, sebelum aku lupa, aku mau ngomong sedikit soal SOP di kampus. Ya. Sebenarnya SOP kampus yang sudah diterima sampai tingkat rektorat dan sudah di-adopt menjadi satu legal basis ya, yang apa, dasar hukum, yang punya dasar hukum itu sebenarnya di UGM. Dan ini apa, prosesnya panjang sekali, berdarah-darah gitu ya. Dan ini mungkin juga pada akhirnya ketika disahkan itu masih tidak sesempurna yang diharapkan banyak orang. Tetapi saya merasa perlu menyebut ini bahwa UGM adalah kampus pertama dan sampai sekarang ini satu-satunya yang punya legal basis untuk sistem pelaporan yang kayak tadi kamu bilang di UK ada itu. Mungkin belum sebagus UK ya, tapi bahwa dia sudah ada step-stepnya, bahwa kalau ada kasus, mahasiswa bisa lapor ke sini, nanti masuk ke etik, ke Dewan Etik, terus sampai akhirnya nanti ada, dan itu sudah masuk keluarnya di sampai tingkat rektorat. Kalau UI itu dia sudah punya panduan, tapi belum disahkan di rektorat. Di tingkat rektoratnya belum dicap nih. Ini not to say bahwa saya bilang UGM adalah yang terbaik. Tetapi, maksudnya rektorat UGM adalah yang terbaik, tidak sedang bilang begitu. Tetapi, yang mau saya tegaskan adalah komunitas UGM, teman-teman kita AKNI dan yang terus kemudian semua apa dukungan dari luar UGM terhadap UGM, it matters a lot. Jadi kenapa itu sampai bisa apa bisa keluarlah itu ya si SOP itu yang dibikin ketuanya Pak Muhajir Darwin, terus salah satu yang lainnya itu Mbak I Sriwiyanti Ediono, itu dulu LBH APRI, senior saya di UGM, itu mereka termasuk yang berjibaku untuk memperjuangkan SOP itu sampai terakhir sih memang ada beberapa kompromi ya yang ya kita agak kecewa juga gitu teman-teman ya yang ini, tapi ya itu bukti bahwa kalau terus ada teman-teman yang dorong terus itu ada perubahan tuh bisa terjadi. Jadi saya lebih mengatakan ini lebih karena saya pengen give the credit to all those people yang benar-benar nggak berhenti bikin hashtag UGM bohong lagi lah, bikin hashtag ini gitu ya, itu it works gitu, dan saya berharap itu membesar. Nah, soal yang staff yang kesulitan di pas liputan ya, iyalah jelas terutama kalau pelakunya itu ini ya powerful ya. Jangankan pelakunya powerful, di kasus AKNI itu kan pelakunya bukan siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa juga gitu ya, bukan dosen gitu, dia mahasiswa yang juga nggak kayak yang kasus yang terakhir nih yang di UI kan, berprestasi lah, populer banget. Yang ini kan sebenarnya gitu kan, mahasiswa biasa banget. Itu aja kan berdarah-darah itu prosesnya ya. Kalau saya sih yang liputan sih ya tanya koresponden saya di Jogja kan Mas Bambang Murianto, tanya ke rektorat nggak dijawab ya kita cari jalan lain lah. Kalau wartawan sih biasa ya udah kayak gitu. Cuma memang iya ketika yang pelakunya ini dosen, yang tahun 2016 yang cerita itu kan dosen tuh kakak kelas saya sendiri di Sospol UGM, dan dia itu populer sekali, disukai banyak mahasiswa karena bright, brilliant, pinter, dan dianggap aset kampus, dan itu kata itu memang benar-benar keluar gitu. Jangan dipecat lah Asep gitu, kalau dia dipecat nanti gini. Nah itu juga yang membuat saya waktu itu kesulitan untuk dapat komentar dari fakultas, karena ya mau nggak mau biar gimana juga semua yang di dekanat, kepala departemen kenal sama dia, bukan cuma kenal, teman baik pula gitu, yang
yang menganggap dia sebagai ya aset yang mungkin khilaf waktu itu gitu ya, khilaf tapi lumayan korbannya banyak gitu. Nah itu sampai sekarang orangnya masih punya kursi di Sospol UGM. Dan beberapa teman cerita, teman alumni kampus yang misalnya main ke kampus, kadang cerita nih baru 2 minggu yang lalu ada teman cerita, kemarin gue ke kampus di Sipol UGM lihat dia tuh kelihatan di kampus, sampai sekarang masih belum dipecat sebagai PNS, meskipun sebagai dosen dia sudah nggak bisa ngajar. Sekarang bolanya ada di rektorat. Terakhir setahun yang lalu kami Jakarta Post tanya ke rektorat, oh palingan nanti berhentikan dengan hormat ya. Kemungkinan itu, tapi sampai sekarang belum, masih begitu aja. Jadi ya itu sih biasa lah, nanya sebagai wartawan, nanya ke staf terus dilempar-lempar, dimarah-marahin, kamu sih media gini salah lah apa gitu kan. Termasuk sebenarnya yang terjadi pada Balairung itu kan hampir-hampir dia itu dibolak-balik dipanggil polisi, itu sebenarnya arahnya itu kan mau dijerat undang-undang ITE. Nah waktu itu juga, ini yang saya juga jadi ingat, Undip, kasus Undip itu kan waktu itu nama baik kampus kan memang nyebar ya waktu itu. Jadi Jakarta Post tuh dapat UGM lagi, Tirto Undip, terus Vice itu Bali, kasus di Bali. Nah si kadepnya atau siapanya ya, aku pokoknya salah satu pejabatnya itu waktu diwawancarain sama Tirto tuh kayak, Tirto, aku nggak pernah dengar Tirto gitu. Mungkin karena ini Tirto apa sih gitu. Mulai ditanya-tanya ke arah-arah, diarah-arahin ke arah ITE. Jadi Undip tuh waktu itu sempat ngegeril korbannya. Kita udah tutupin identitasnya, tapi ketahuan. Terus ketahuan karena memang yang lapor ada 3 atau 4 orang, ya dia bisa ngira-ngira yang kira-kira yang mana gitu. Diinterogasi gitu untuk sampai pada titik dia ketakutan sekali dan kayak semacam nge-retract statementnya. Waktu itu akhirnya Tirto bilang, bantuin dong yang Undip, jangan cuma Tirto yang di depan, supaya Undipnya juga mikir-mikir kalau mau nyeret ke undang-undang ITE. Akhirnya saya bilang ke yang di Jogja, Mas Bambang Murianto, karena ya paling sensitif ya, dia paling sensitif dan paham soal ini. Sampai ke Semarang, saya di Jakarta tuh mau saya kirim dia ke Semarang, jauh-jauh dari Jogja gitu, khusus hanya untuk nanya-nanya. Jadi bahwa untuk ngasih tahu bahwa bukan cuma Tirto loh yang nanya-nanya, Jakarta Post juga. Kalau Jakarta Post kan ya dia pernah denger lah gitu kan, lebih tua kami kan dari 83. Ya syukurnya sih nggak jadi sampai ITE ya. Tapi usaha-usaha itu jelas lah mereka sangat itu jalur yang kayak udah prosedural aja gitu. Ada kayak gini ya kita cari-cari celah biar bisa kena undang-undang ITE, defamation. Baik, terima kasih Mbak Evi. Kalau untuk bagian yang ini pengen aku tanyakan, sebenarnya peran apa sih yang akhirnya bisa kita ambil bersama ya? Maksudnya kan kita ada ranahnya masing-masing, mungkin kita di sini sebagai pelajar, Mbak Tia di Komnas Perempuan, Mbak Evi sebagai part of media group, Mbak Vivi sebagai bagian advokasi. Peran apa sih yang bisa kita masing-masing ambil untuk menciptakan dan bahkan mendorong supaya ada semacam golden standard untuk penanganan kasus kekerasan seksual di kampus? Apa sih peran-peran yang bisa kita ambil? Mungkin silakan dari Mbak Vivi dulu, mungkin kalau bisa dijelaskan apa sih? Terima kasih. Yang utama pasti jelas selalu educate yourself lebih lanjut lagi terhadap isu-isu ini, karena aku yakin bahwa walaupun mau kita sepintar apapun itu tidak menjamin bahwa kita sensitif juga sama isu-isu kayak gini kan. Jadi emang lebih banyak mencari informasi lagi tentang apa sih sebetulnya jenis-jenis kekerasan seksual, apakah ini acceptable atau enggak. Yang hal-hal seperti itu menurut aku itu perlu dibekali baik perempuan, laki-laki atau teman-teman lainnya.
setelah itu mungkin sebenarnya kalau misalkan di Holoback sendiri yang selalu kita tekankan kepada teman-teman yang menjadi bagian dari pelatihan bystander intervention training adalah bahwa kita itu punya kekuatan untuk menghentikan kekerasan itu sendiri. Nggak harus dengan cara kayak yang demo di depan atau gimana, malah yang sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjadi support system bagi teman-teman yang mengalami kekerasan ini. Itu sih sebetulnya yang paling penting, karena seringkali di saat kita menghadapi kasus kekerasan seksual, kita itu sering terlalu fokus terhadap pelaku hingga kita lupa dengan hak-hak dan juga kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan korban untuk pulih. Kalau aku sih melihatnya seperti itu, dan aku setuju juga sama tadi Mbak Evi bilang bahwa sebetulnya kredit yang perlu kita berikan itu kepada teman-teman yang waktu kemarin nama saya Agni itu yang benar-benar berjuang luar biasa hingga dipersekusi lah, dikata-katain dan segala macam, yang mereka itu berhasil untuk tadi naikin isu-isu kasus kekerasan di perguruan tinggi ini. Dan mungkin kalau misalkan orang selalu bilang, kamu nih cuma bisa kampanye di sosial media dan segala macam, and it's okay, nggak masalah jika misalkan hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena kadang tuh banyak kasus yang butuh viral dulu untuk para pemegang kepentingan ini untuk paham bahwa ternyata ini ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, atau ini adalah sesuatu yang perlu kita respon. Maka dari itu kan kayak nama kampanye sendiri adalah kayak dari teman-teman Jakarta Post, Vice dan juga Tirto, bilangnya adalah nama baik kampus, karena seringkali kampus ini mementingkan nama baiknya dengan takut bahwa kampus ini dianggap sebagai kampus yang punya korban kekerasan seksual, padahal sebetulnya memperbaiki nama baik kampus itu semudah dengan kalian bisa menyelesaikan kasus ini dengan berpihakan kepada korban. Seringkali kalau saya punya anak, misalkan saya mau masukin anak saya ke perguruan tinggi, saya pasti akan mencari kampus yang punya SOP yang bagus di saat anak saya mempunyai resiko untuk mendapatkan kekerasan seksual seperti itu kan. Tapi sayangnya somehow cara berpikir kebanyakan pemegang kepentingan di perguruan tinggi ini kayaknya rada kebalik. Jadi saya agak tahu gimana cara berpikirnya, cuman itu sih. Dan aku rasa semuanya punya tadi tool sendiri, baik itu kayak gini misalkan teman-teman PPI UK memberikan platform untuk teman-teman bisa membahas isu-isu tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan media sosial dan segala macamnya, ikut bersolidaritas dengan para korban kekerasan seksual. Menurut saya itu adalah sudah cara yang luar biasa untuk bisa bergabung dengan advokasi kita tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi seperti itu. Terima kasih Mbak Vivi. Iya. Bergaung lagi. Mbak Tia, boleh dijelaskan mungkin dari apa sih yang maksudnya bisa dilakukan untuk kita bisa mencapai yang tadi roadmap untuk golden standard untuk penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Mohon maaf, masih ke mute, Mbak. Maaf. Kalau saya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dan menjadi sangat penting. Satu itu tentang solidaritas. Kita bisa menggalang solidaritas secara besar-besaran atau secara bersama-sama, terutama dukungan untuk korban. Karena kan kita melihat kekerasan seksual di dunia kampus, keberpihakan korban itu masih sangat minim sekali gitu. Demi menjaga nama baik kampus, akhirnya kepentingan dan hak korban itu menjadi terabaikan. Kedua, itu kita bisa melakukan kampanye bersama-sama. Kampanye ini berupaya untuk bagaimana kita menyuarakan penghapusan kekerasan seksual di dunia pendidikan, di dunia perguruan tinggi, agar bahwa siapapun yang berada di perguruan tinggi atau di wilayah pendidikan dan kampus itu bisa mendapatkan ruang aman dan nyaman seperti itu. Dan ini berlaku bagi semuanya. Nah, kampanye ini menjadi sangat penting karena dengan kampanye secara bersama-sama ini bisa mendorong bagaimana kampus punya keberpihakan kepada korban, bagaimana kampus memperhatikan bahwa kekerasan seksual di dunia perguruan tinggi menjadi sudah sangat darurat, bahwa ini sangat penting bagi kampus mulai melihat bahwa kampus bukan lagi tempat yang aman dan nyaman, karena beberapa kasus tidak terproses dengan benar dan tidak ada perlindungan kepada korban
hanya mengutamakan kepentingan nama baik kampus saja. Yang ketiga adalah tentang edukasi. Edukasi itu bisa dengan tujuan untuk penyadaran. Bagaimana kita mengajak bersama-sama bahwa perilaku kekerasan seksual ini adalah tindak kejahatan kemanusiaan. Sehingga dengan penyadaran ini kita juga akan mengajak banyak pihak melihat bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dianggap sebagai hal yang normal itu bukan sesuatu yang normal sebenarnya, itu masalah, itu kejahatan. Ini menjadi sangat penting edukasi bagaimana setiap orang bisa menghargai tubuh orang lain, tidak menjadikannya sebagai objek seksual. Jadi penghargaan atas tubuh orang lain, melihat orang lain sebagai manusia yang perlu dihargai, itu menjadi sangat penting. Sehingga edukasi ini juga menjadi sangat penting agar siapapun yang berada di suatu tempat atau di lingkungan itu akan melihat manusia lain itu tidak boleh diperlakukan dengan seenaknya, apalagi sampai mencederai kepentingan atau hak orang lain. Itu 3 hal yang bisa dilakukan bersama-sama, sehingga dengan 3 hal ini kita lakukan, maka kita bisa berharap bagaimana dunia pendidikan ini benar-benar serius. Semoga juga Pak Menteri benar-benar komitmen dengan statementnya untuk menindaklanjuti upaya penghapusan kekerasan di dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Baik, terima kasih Mbak Tia. Mungkin ada dari Mbak Evi, ada yang mau ditambahkan? Apa ya? Atau ini aja, jawab pertanyaan aja? Atau belum? Kalau nggak ada yang ditambahkan, nggak apa-apa. Aku udah ada amunisi pertanyaannya, udah ada kok di yang live samping juga udah ada banyak pertanyaan. Tapi sebelum kita lempar ke pertanyaan ke teman-teman yang udah posting pertanyaan, kita ada satu lagi topik sih yang pengen dibahas, terutama tentang, jadi kita mengangkat yang lebih broad ya, jadi bukan cuma kekerasan seksual, darurat kekerasan seksual yang hanya terjadi di kampus, tapi juga yang terjadi di Indonesia pada umumnya. Nah, yang kita tahu kan sebenarnya di level DPR sekarang sebenarnya kan sedang digodok dan berusaha untuk disahkan adalah RUU PKS, RUU penghapusan kekerasan seksual. Nah, yang pengen saya tanyakan sebenarnya, seberapa pentingkah RUU PKS ini untuk disahkan? Tetapi sebelum itu juga kalau boleh diceritakan sebenarnya sekarang tanpa RUU PKS, apakah penanganan untuk kasus kekerasan seksual sendiri itu jadinya tidak optimalkah dengan tidak ada RUU PKS? Apa sih sekarang status quo kita sekarang sebenarnya seperti apa, dan apa yang akan berubah dengan kita mempunyai RUU PKS ini disahkan menjadi undang-undang? Mungkin dari Mbak Evi mungkin, karena tadi yang lain udah lebih duluan, mungkin mulai dari Mbak Evi dulu ke pertanyaan yang ini. Oke. Mungkin nanti ini Bu Tiasri pasti bisa lebih banyak ya, karena Komnas Perempuan yang ini ya, yang apa RUU PKS ini Komnas Perempuan banget lah gitu. Tapi yang saya tahu sih dari beberapa kali liputan, ngobrol sama korban dan juga ngobrol sama yang menyusun RUU-nya ya, dia memang sebenarnya kalau istilah saya pribadi itu mungkin saat ini ya, at the moment itu RUU paling penting buat negara Indonesia sebenarnya itu salah satunya RUU PKS. Kenapa? Karena dia itu penting buat perempuan dan kemudian penting buat semua orang ya, jadinya nggak cuma buat perempuan sih. Karena dia game changer sifatnya kalau buat saya. Dia bisa membalik banyak hal yang kata Ibu Tiasri tadi, normalisasi ya, jadi kayak hal-hal tuh dianggap normal gitu. Nah, ini dia dengan adanya RUU ini sebenarnya dia bisa membantu sedikit untuk orang tahu bahwa oh gini tuh nggak boleh gitu, itu nggak boleh. Meskipun seingat saya mungkin nanti Vivi bisa correct me if I'm wrong, kalau nggak salah catcall itu tadinya masuk ke 15 jenis, tapi
harus kompromi dikurangin jadi 9, kayaknya catcall di ruang publik tuh kayaknya jadinya nggak masuk kalau nggak salah ya misalnya. Ya mungkin ya itu apa sedikit-sedikit lah ya, nggak bisa langsung gitu. Tapi saya kira ya ada beberapa hal yang orang bilang tadi istilah Vivi apa, cuma digituin aja gitu ya. Itu kalau ada RUU PKS bisa kena juga, sehingga orang tuh bisa tahu bahwa itu tuh nggak boleh, dan perempuan korban-korbannya bisa protes, dan maksudnya nggak nyalahin diri sendiri, tapi dengan undang-undang itu bisa apa ya, semacam orang jadi punya kesadaran yang nggak boleh tuh apa aja sih, yang dan korban itu bisa apa ya, bisa boleh marah dan harus marah itu untuk tindakan-tindakan yang macam apa, itu bisa game changer banget. Karena sejauh ini kan banyak orang yang misalnya yang kasus Sito ya, itu kan katanya ini supaya nggak kena undang-undang ITE kali ya. Menurut korban kan dia di quote unquote dipacari lah ya, tapi kan sebenarnya ada relasi kuasa di situ, ada intimidasi, terus beberapa kali kekerasan seksualnya terjadi. Itu kan yang di masyarakat kita masih kayak ya kok bisa 3 kali, kok bisa 4 kali, berarti nggak apa-apa dong gitu. Kayak gitu-gitu yang saya pikir nanti RUU PKS itu bisa, saya berharap bisa jadi game changer, jadi ngebalik impunitas yang dimiliki pelaku selama ini itu bisa nggak lagi ada. It's a start lah, it's a great start. Dan juga ada banyak hal yang saya pikir, misalnya salah satunya tadi Vivi udah ngomong juga soal pemulihan korban, itu juga pemulihan korban itu kan di RUU PKS ada juga ya Bu ya, Bu Tiasri. Jadi negara itu harus nanggung biaya psikologi, obat dan segala macam. Jakarta Post waktu itu pernah wawancara satu ibu yang anak kandung dia diperkosa oleh bapak kandung dia sendiri, oleh suami si ibu ini. Dan sampai sekarang ibu ini harus keluarkan uang sampai 3 juta sebulan untuk biaya psikiaternya anaknya itu sendiri. Nah, kalau ada RUU PKS itu negara yang tanggung, dan saya kira memang harusnya negara. Dari saya mungkin. Baik, Mbak Tia, untuk pertanyaan tadi berkaitan dengan RUU PKS, silakan. Ya, kalau kita bicara seberapa pentingnya RUU PKS atau penghapusan kekerasan seksual, kita sih sudah menyadari bahwa bahkan mengajak masyarakat yang lain untuk menyatakan ini menjadi sangat penting. Karena kalau kita bicara tentang angka kekerasan seksual, kasus-kasus per tahun itu selalu mengalami peningkatan yang luar biasa. Dan ini tidak hanya terjadi di dunia perguruan tinggi, tapi kekerasan seksual sudah masuk ke dalam semua sektor, semua wilayah. Bahkan kekerasan seksual di dunia kerja pun itu di lingkungan tempat kerja itu juga terjadi gitu. Banyak pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasannya gitu, dengan relasi kuasa atau dengan rekannya. Karena tadi itu melihat perempuan sebagai objek seksual, bercandaan yang dianggap sebagai hal yang normal itu tidak melihat manusia lain sebagai manusia yang dihargai haknya. Nah, kepentingan Komnas Perempuan mendorong pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual ini hal menjadi yang sangat penting ya, sangat penting dan sangat utama, karena Komnas Perempuan sendiri memang yang merumuskan draftnya, naskah akademisnya dan DIM-nya, dan ini menjadi prioritasnya Komnas Perempuan untuk bisa didorong, dibahas dan disahkan di DPR. Karena kalau hanya mengacu pada SOP perguruan tinggi itu tadi belum menyentuh pada keberpihakan korban, bagaimana penanganan, pencegahan dan pemulihan itu belum bisa terakomodir secara payung hukum nasional. Jadi itu hanya sifatnya sektoral. Dan kalau mengadvokasi hanya bersifat sektoral saja, maka ini akan menghabiskan banyak energi. Karena kedaruratan kasus kekerasan seksual ini, sehingga kebutuhan negara memberikan perlindungan bagi perempuan dan bagi semua makhluk. Sebenarnya RUU PKS ini tidak hanya untuk kepentingan perempuan saja, tapi bagaimana perlindungan bagi semua warga negara agar
terbebas dari tindak pidana atau perbuatan kejahatan kekerasan seksual itu menjadi yang sangat penting seperti itu. Jadi payung hukum nasional ini menjadi sangat penting karena kita melihat ada kekosongan hukum. Kalau kita melihat di RKUHP itu hanya ada pembatasan sedikit kasus, tapi tadi Bu Evi sampaikan bahwa ada 9 jenis ya, memang awalnya 15 sehingga dikurangi menjadi 9 jenis. Nah, 9 jenis kekerasan seksual ini ada definisi-definisinya sehingga siapapun yang melakukan perbuatan masuk dalam kategori definisi 9 jenis kekerasan seksual ini, maka itu bisa terjerat dengan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Sehingga Komnas Perempuan mengajak berbagai lembaga, kementerian, dan masyarakat sipil untuk mendorong bagaimana DPR benar-benar fokus dan serius untuk segera membahas dan mengesahkan penghapusan kekerasan seksual. RUU ini menjadi payung hukum, menjadi perlindungan bagi siapa saja agar bisa mendorong upaya untuk penghapusan kekerasan seksual. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tia. Harusnya sih kita ada terakhir dari Mbak Vivi, tapi Mbak Vivinya kayaknya koneksinya drop. Jadi mungkin kita sekarang lanjut dulu ke pertanyaan. Udah banyak nih di chat di samping. Saya udah lihat ada beberapa live comments. Jadi mungkin kita sekarang lanjut dulu ke pertanyaan. Udah banyak nih di chat di samping. Saya udah lihat ada beberapa live comments. Bergaung ya, sorry. Berbalik. Halo Kak Vivi. Hai. Oke, baik. Enggak, tadi karena Kak Vivinya sempat Halo. drop. Sorry. Bergaung ya? Iya, bergaung nggak? Sekarang udah enggak. Halo Kak Vivi. Hai. Sorry tadi drop. Baik. Enggak, tadi karena Kak Vivinya sempat halo. Is it okay? Oke, kayaknya koneksinya drop lagi. Ya udah, kita lanjut dulu, terus nanti aku circle back ke Kak Vivi untuk minta komentarnya untuk yang tentang tadi RUU PKS. Kita mulai dulu dari pertanyaan di samping. Ada dari Yekti ditujukan kepada Mbak Evi. Mbak Evi, ada pertanyaan dari Yekti mengenai kode etik dalam peliputan kekerasan seksual. Pertanyaan dari Yekti adalah, apakah ada kode etik jurnalisme terkait pelaporan kasus kekerasan seksual untuk tidak menyudutkan korban? Kalau aturan perlindungan privasi korban, bagaimana dan seperti apa? Silakan Mbak Evi. Kalau sebenarnya Komnas Perempuan juga tahu nih, kan tiap tahun negor-negorin media, termasuk Jakarta Post suka kena tegur juga. Kalau kode etik sih ini ya kita nggak sebut, yang paling sederhana adalah kita tidak sebut nama, kita nggak sebut misalnya dia sekolah di sini gitu ya, kita nggak sebut sekolahnya, kita nggak sebut kita nggak sebut identitas yang kemudian nanti bisa membahayakan dia lah gitu ya. Tapi kan pada prakteknya ya nggak sesederhana itu, rumit lah, kadang-kadang ada layer-layernya yang misalnya kalau udah meninggal namanya boleh disebut atau enggak gitu kan. Ada yang bilang ya boleh karena udah meninggal, tapi ternyata orang tuanya atau keluarganya yang kena masalah gitu kan. Kadang kita juga jadi waduh bingung juga gitu ya. Atau ada juga yang korbannya jauh ya. Coba sekarang Mas Den masih di mute. Bergaung ya. Iya, ini sekarang jelas. Bergaung ya. Oke, aku coba lagi. Iya, ini sekarang jelas. Oke, aku delay juga ya. Oke, ya ada juga ya, pada kenyataannya nggak sesederhana itu, karena ada juga korban yang benar-benar minta namanya disebut gitu, dan ada juga korban yang berani ngomong di media sosialnya sendiri.
cerita gitu, yang kejadian sama dia apa. Ya kalau korbannya sudah ngasih konsen sih, ya apa, sederhananya sih ya kita hormati lah. Begini, karena begini, kepentingan kenapa kita sembunyikan nama dan identitas. Tidak beda dengan misalnya korban perampokan, korban copet. Kalau korban copet kan orang nggak ada tuh masalah-masalah nama ditutup-tutupin kan, atau alamat ditutupin. Karena korban copet itu kalau di masyarakat Indonesia benar-benar nggak ada, indisputably itu memang orang masyarakat akan anggap dia korban copet. Tetapi kalau korban pelecehan seksual itu lebih complicated karena banyak orang yang victim blaming itu, yang tadi saya kira teman-teman di komen juga ada ngomong. Jadi memang harus dilindungi karena masyarakatnya itu masih patriarki. Ya idealnya sih ya, kalau masyarakatnya udah nggak patriarki, harusnya korban kekerasan seksual nggak usah nutup-nutupin identitas sebenarnya. Karena mestinya kan dia nggak malu. Yang malu kan mestinya yang melakukan dong gitu. Masa korbannya yang disuruh malu nutup-nutupin diri gitu kan? Itu idealnya. It's not happening right now gitu. Jadi ya memang harus ditutupin, kecuali memang korbannya udah siap secara mental dan benar-benar kita harus pastikan betul liputan nama baik kampus itu ada satu yang kita buka namanya. Itu karena dia sudah kami tanya, bener nih kamu nggak nanti 5 tahun lagi nyesel nanti di Google namanya keluar ini. Dia enggak, aku nggak salah apa-apa, aku nggak ngapa-ngapain. Aku korban kok, kenapa aku harus malu? Sebut aja nama. Kami sampai telepon Komnas, kami telepon LBH Pers, telepon segala macam orang untuk aman nggak nih kita buka mukanya namanya. Itu waktu itu di video Vice. Dan akhirnya ya diputuskan untuk disebut namanya dan lengkap. Jadi ya pada praktiknya tidak sesimpel itu, sangat case per case bisa beda banget. Gitu. Oke, thank you Mbak Evi. Pertanyaan selanjutnya ada dari Mutia Husna. Pengen aku tujukan kepada Mbak Tia atau siapapun narasumber yang ingin menjawab. Pertanyaan dari Mutia adalah, dia pengen bertanya spesifik tentang apakah ukuran paksaan dalam suatu peristiwa pemerkosaan itu seperti apa? Kalau di ranah praktik advokasi, apa itu ukuran paksaan? Mungkin dari Mbak Tia, dan nanti kalau misalnya ada teman-teman narasumber yang lain ingin menambahkan, silakan. Ya, dalam artian ukuran paksaan itu adalah suatu perbuatan yang tidak diinginkan oleh seseorang itu dilakukan terhadapnya. Itu bahasa sederhananya ya. Kalau kita bicara tentang konteks bahasa hukumnya, ini kan akan menjadi complicated lagi ya, karena bahasa hukum itu penelaannya tidak semudah bahasa pada umumnya gitu. Nah itu penyampaian saya terkait tentang pemaksaan itu adalah segala sesuatu yang memang tidak diharapkan oleh orang tersebut. Jadi tanpa persetujuan, dengan menggunakan relasi kuasa, dengan ancaman, dengan yang lain-lain, itu adalah bagian dari perbuatan yang memenuhi unsur paksaan. Mungkin yang lain kalau ada yang mau menambahkan, Bu Evi dan Mbak Vivi. Mungkin sedikit ya, aku setuju dengan Mbak Tia. Sebetulnya di saat kita bicara, kalau misalkan dari segi hukum pun sepertinya kalau sekarang kendalanya adalah karena di saat kita ingin pembuktian, sulit sekali untuk membuktikan perkosaan karena definisi dari perkosaan itu sangat sempit. Maka dari itu kan mungkin tadi aku ketinggalan diskusi tentang RUU PKS, mohon maaf karena drop internetnya. Tapi itu sebetulnya salah satu yang kita
kita butuhkan dari RUU PKS adalah tadi perluasan dari definisi dari perkosaan itu sendiri, sehingga kita harapannya ingin memudahkan bagi para korban ini untuk bisa memproses kasusnya secara hukum, karena sekarang kendalanya adalah itu untuk pembuktian sendiri. Untuk paksaan itu harus ada kayak paksaan itu bentuknya sepertinya harus fisik, padahal sebetulnya yang namanya paksaan itu sering terjadi bentuknya adalah mental, atau bahkan ya korban dibuat tidak sadar, dan hal-hal seperti itu yang sering kali terjadi yang ada di kenyataan di saat kita di saat kita mendampingi kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, ini sebetulnya aku juga setuju dengan Mbak Tias, di mana definisi dari paksaan itu yang jelas ya benar tidak ada persetujuan dari target itu, baik persetujuan secara gimana ya, karena orang bilang tapi dia diam aja kok nggak ngelawan, yang hal-hal seperti itu dianggap bahwa perempuan itu di saat diam berarti artinya iya, yang kayak hal-hal seperti ini yang seharusnya kita bisa melihat bahwa bukan berarti di saat kita diam itu berarti kita artinya iya, yang seperti hal-hal seperti itu. Jadi itu dia yang akhirnya membuat mitos-mitos seperti ini akhirnya benar-benar memperlihatkan bahwa kalau misalkan dia diam berarti itu tidak ada paksaan dan segala macam. Segi mental seperti Mbak Tias tadi bilang, masalah relasi kuasa dan segala macam, di saat kayak kita berada di posisi di bawah tadi misalkan di kampus dengan dosen, mungkin akan sulit untuk bilang tidak di saat orang yang melakukan kekerasan kepada kita menggunakan ancaman, misalkan kamu kalau misalkan tidak menuruti saya, nanti kamu akan aku tidak luluskan, atau hal-hal seperti itu sering sekali terjadi. Jadi itu sih mungkin tambahan sedikit dari aku. Nah, pas aku pengen follow up juga pertanyaan barusan agak bergaung, aku boleh minta tolong di mute mungkin. Thank you. Jadi kalau tadi yang aku dengar emang tentang konsep paksaan itu sendiri. Nah, ini juga mengangkat sesuatu yang penting yang mengenai konsep consent atau konsensual. Nah, sebenarnya langkah-langkah apa aja sih yang harusnya, terutama kalau misalnya spesifik di konteks kita yang membahas tentang kekerasan seksual di kampus, apa yang bisa kita lakukan untuk lebih lagi mengangkat tentang konsep consent ini? Karena kalau kita lihat misalnya di sekolah, misalnya dari dan ini menjadi blind spot saya, misalnya ketika saya kecil sampai saya kuliah, bahkan tidak ada tuh pembelajaran sama sekali tentang consent, misalnya entah dari masih SD bahkan sampai kuliah dan segala macam gitu. Jadi apakah baiknya kita masukin ke kurikulum kah? Harusnya seperti apa sih untuk kita lebih ngangkat lagi tentang konsep consent ini? Mungkin dari teman-teman narasumber, siapapun yang mau mulai silahkan nimpalin. Aku bisa mulai sih. Jadi mungkin kalau misalkan kita mau bicara konsep konsen, apakah ini harus ada pendidikan dari awal atau gimana di sekolah atau gimana? Saya rasa memang perlu ya. Jadi memang salah satu yang kita advokasikan dari dahulu hingga sekarang adalah memang tentang pendidikan seksual dan juga reproduksi yang komprehensif. Dan ini dimana di saat kita bisa membahas isu konsen ini. Nah, sayangnya di saat kita selalu mengadvokasikan tentang pendidikan reproduksi, kesehatan reproduksi dan segala macam, masyarakat selalu punya anggapan bahwa kita ingin mengajarkan para anak-anak ini untuk berbuat cabul misalkan. Padahal sebetulnya kebalikannya, di saat kita ingin memberikan pengertian bahwa ini loh ada hal-hal yang seharusnya ini tidak pantas untuk dilakukan, hal seperti itu. Saya punya banyak sekali pengalaman karena kita juga bekerja di isu kita juga bekerja dengan tidak hanya perguruan tinggi tapi juga sekolah dari SMP hingga juga SMA. Itu banyak sekali istilahnya kayak gimana ya, normalisasi dari perilaku kekerasan yang memang sering kali dibiasakan dari dini. Misalkan hal-hal sesimpel ada anak laki-laki yang godain temennya perempuan, terus selalu dibilang nggak apa-apa, itu dia suka sama kamu. Hal-hal seperti itu yang kita bisa bilang itu adalah normalisasi. Dan kadang kita sendiri nggak teman-teman ini tidak memahami bahwa ini yang harus, dan kurikulum untuk tadi ya pendidikan kesehatan, pendidikan seksual dan juga reproduksi ini kan selalu kita sesuaikan dengan umur. Nggak mungkin pendidikan yang kita berikan kepada anak TK itu sama dengan pendidikan kurikulum yang kita berikan kepada anak teman-teman yang ada di tingkat perguruan tinggi seperti itu. Jadi aku rasa memang perlu dan emang harus holistik, nggak hanya di level sekolah tapi juga
tapi juga di level apa namanya lingkungan yang lain seperti itu sih. Jadi peran keluarga sendiri juga penting, peran sekolah juga penting, peran masyarakat secara umum pun yang istilahnya gimana ya, yang tadi memupuk bahwa oh nggak apa-apa lah kalau anak laki-laki mah biasa godain perempuan, hal-hal seperti itu menurut saya juga perlu di apa namanya kita harus bisa ngedibang mitos-mitos seperti itu kayak gitu sih. Mungkin yang lain mau nambahkan? Ya, atau Bu Evi dulu mau menambahkan sebelum saya? Oke, ini karena kebetulan anak cowok muncul, jadi mungkin bisa masuk ke topiknya. Iya, jadi saya kan anak saya satu cowok gitu. Saya tuh mikir dulu orang-orang kan sering ngomong ya, punya anak perempuan tuh berat gitu ya. Kita tuh harus lindungi dia gitu kan supaya apalah gitu ya, nggak jadi korban atau supaya nggak orang lama bilangnya gimana sih supaya tetap perawan berkawin gitu kali ya. Orang dulu secara tradisional gitu kan. Saya sering dengar gitu. Tapi saya mikir ketika saya punya anak laki-laki gitu ya, saya pegang dia gitu, beban saya tuh double loh gitu. Cowok tuh bisa jadi korban dan bisa jadi pelaku. Saya tuh takut banget gitu ngebayangin denger cerita-cerita kalau pelecehan seksual di kampus di Amerika itu kan setahu saya dari dosen ke mahasiswa tuh jarang ya, tapi lebih banyak di itu apa yang mabok terus diperkosa rame-rame itu, beramai-ramai itu apa berapa cowok 3-4 cowok gitu ya kan. Saya juga khawatir ya jangan-jangan apa anak saya saking begonya gitu ikut-ikutan peer pressure terus apa ikut-ikutan ditekan temennya gitu terus ikut-ikutan melakukan ya kan ngeri ya. Jadi itu saya pikir memang saya harus ajarin anak saya konsen itu kayak apa, bahwa kalau ada yang kasus akne itu kan dia lagi tidur, kalau lagi tidur itu ya nggak boleh. Terus jangan nipu juga. Sebenarnya nipu ini yang juga susah ya Bu Tiasri, mungkin apa kita susah di Indonesia belum bisa yang memproses ya, tapi kan sebenarnya itu nggak boleh kan ya Bu, maksudnya janji-janjiin kalau kamu tunjuk sama aku nanti aku kawinin kamu gitu kan paling sering tuh. Itu juga sebenarnya nggak boleh tuh kayak gitu. Nah itu yang saya pikir generasi selanjutnya ini yang lebih muda-muda, saya kira cowok-cowoknya kayak Dennis gitu ya, atau kayak teman saya Moses nih yang nyuruh saya ngomong di sini, itu pasti lebih paham. Saya harap lebih paham dibanding cowok-cowok zaman dulu bahwa ada hal-hal yang nggak bisa, dia pakai baju kayak gini ya berarti dia minta gitu kan. Itu saya kira harapan saya ya, generasi anak saya udah lebih beres lah gitu cara berpikirnya gitu. Nah saya pikir ya soal konsen ini nggak bisa cuma perempuan yang bergerak, jadi memang harus cowok-cowok juga harus ikut ngomong ke sesama laki-laki mungkin ya, untuk nggak tahu lah cara cowok ngomong ke cowok lagi mungkin gitu, bego lu yang enggak lah, itu berarti dia nggak mau, goblok gitu kan. Kasih tahu gitu, jangan sampai tolol dia udah masuk kamar berarti mau oke. Kayaknya enggak deh gitu kan. Itu ya saya kira cowok lah juga punya tugas, terutama yang muda-muda, karena kalau yang tua sih saya udahlah susah. Mbak Tia, silakan Mbak. Ya, oke, terima kasih Bu Evi, terima kasih Mbak Vivi. Saya sependapat dengan Bu Evi dan Mbak Vivi bagaimana kita mengubah budaya-budaya yang pemakluman normalisasi ini dengan memasukkan juga kepada kurikulum pendidikan, bagaimana pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas disesuaikan dengan usia. Saya rasa sih dalam membuat kurikulum kan kita juga nggak serta-merta ketika ini hanya bisa dilakukan di jenjang SMA kita paksakan di PAUD atau di SD, yang nggak sekonyol itu juga, karena kita melihat bagaimana tumbuh kembang anak dan cara penangkapan anak itu kan juga akan berbeda-beda. Nah, dalam konsen ini juga salah satu hal yang penting dilakukan tadi, sepakat bahwa penyadaran ini tidak hanya dilakukan oleh perempuan saja, tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, bahwa kita punya kepentingan yang sama, bagaimana hidup untuk bisa menghargai manusia lainnya, tidak melihat
jenis kelamin sebagai objek seksual, tapi bagaimana kita menyadari bahwa ada yang di dalam tubuh kita, ada yang ada di diri kita, itu suatu hal yang perlu dihargai dan wajib atau harus dihargai, seperti itu. Jadi perlu saya sampaikan lagi bahwa konsen ini menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran bersama, mengajak budaya pembiaran, budaya normalisasi itu agar tidak terus menjadi suatu hal yang dilanggengkan, dan ini menjadi sangat penting bagaimana pintu masuknya di ruang pendidikan dilakukan dari sejak dini, bukan dalam konteksnya kita ingin mengajak anak-anak untuk ada juga yang lebih ekstrim menyatakan kalau bicara tentang pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi dibilang itu ajaran untuk seks bebas. Itu lebih ngaco lagi, parah ngaconya. Seperti tujuan dari konsen ini yang sangat dibutuhkan untuk merubah kultur-kultur pembiaran, kultur-kultur normalisasi itu menjadi sangat penting. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tia. Ini kita tinggal 9 menit, jadi saya satu pertanyaan lagi dari teman-teman di live chat yang di samping, terus kita wrap up bentar. Ada satu pertanyaan dari Stella. Stella ingin bertanya, apart from legal process, apa yang harus support system yang seharusnya bisa diberikan kampus supaya para mahasiswa dan mahasiswinya aware tentang perilaku-perilaku kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Mungkin dari Mbak Vivi, mungkin bisa duluan. Oke, boleh. Tadi apa pertanyaan a part of legal ini ya, step ya? Legal process ya. Iya, jelas sih Mas. Kalau misal jelas selain legal process yang perlu kita punya itu jelas di mana yang harusnya diberikan kampus at least supaya para mahasiswa aware dan perilaku. Aku kalau ngelihat kalau misalkan di Indonesia di saat kita melakukan orientasi mahasiswa di awal, aku rasa saya udah lama nggak kuliah, jadi saya nggak aware kalau sekarang itu di saat orientasi mahasiswa baru, apakah kurikulum, apakah ada topik mengenai isu kekerasan di kampus. Saya rasa hanya sedikit sekali waktu itu memang Holleback di saat ada penerimaan mahasiswa baru, banyak beberapa kampus swasta yang mengundang kita, ada juga kampus negeri yang mengundang kita untuk mengisi untuk mahasiswa baru itu sendiri tentang bagaimana caranya istilahnya identifikasi tentang kekerasan di kampus itu seperti apa saja, bagaimana kita bisa membuat support system dan segala macamnya, dan itu menurut saya itu adalah salah satu langkah yang memang salah satu langkah baik yang bisa kita apresiasi, di mana adanya informasi-informasi mengenai tentang apa saja sih sebetulnya kekerasan seksual itu dan segala macam, karena banyak sebetulnya pelaku-pelaku kekerasan seksual khususnya yang mungkin tahapannya masih dianggap normal ya kayak catcalling dan segala macam, sebenarnya mereka itu nggak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kekerasan, karena memang itu adalah hal yang dibiasakan. Setiap kali mereka melakukan kekerasan verbal dan segala macam, orang biasanya kayak mungkin nggak ada yang pernah bilang sama mereka, oh itu nggak sopan, itu kekerasan. Jadi akhirnya ya itu menjadi hal yang biasa. Jadi mungkin itu sih ya yang bisa dilakukan kampus. Pertama jelas adalah memberikan edukasi, karena ya tujuannya namanya kuliah kan dapat edukasi ya, memberikan edukasi tentang isu-isu gender seperti kekerasan seksual dan segala macam. Dan mungkin yang perlu di-highlight sekaligus mendukung tadi statement dari Mbak Tias dan juga Mbak Evi adalah yang perlu diberikan informasi ini nggak hanya perempuannya aja, karena seringkali di saat kita ngomongin isu-isu kekerasan seksual, karena memang korbannya paling banyak adalah perempuan, mereka selalu berpikir bahwa ini hanyalah masalah perempuan, padahal sebetulnya ini masalah kita semua, orang-orang yang selain perempuan pun juga perlu tahu apa itu informasi-informasi tentang kekerasan seksual. Nah, yang kedua mungkin yang perlu diberikan kepada kampus di saat adanya kejadian-kejadian seperti ini yang jelas adalah support system terbaik yang bisa mereka berikan kepada si korban itu sendiri. Seringkali mereka lupa, korban ini butuh pemulihan secara mental, secara psikis. Itu yang paling penting, karena banyak kalau misalkan saya ngelihat pattern-pattern dari kasus kekerasan seksual ini, korban pun akhirnya secara akademis pun pasti akan tertekan. Kayak dengan kasus Agni dan segala macam, itu kan sangat berpengaruh pada akademisnya mereka juga, karena tadi mentalnya
terganggu, dia trauma dan segala macam, dan hal-hal seperti ini yang menurut saya perlu kampus perlu perlu memastikan bahwa lingkungan kampus itu juga lingkungan yang aman untuk para korban itu sendiri, seperti itu. Thank you Mbak Vivi. Mungkin kalau ada tambahan terakhir dari Mbak Evi atau Mbak Tia untuk pertanyaan tadi mengenai kampus. Ya, mungkin saya ingin menambahkan Komnas Perempuan sebagai lembaga negara yang memiliki mandat penghapusan kekerasan terhadap perempuan juga punya fokus di dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Sehingga Komnas Perempuan berupaya untuk membangun kerjasama dengan kampus-kampus, bagaimana menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi mahasiswa, dosen, dan siapapun yang berada di kampus. Itu dalam kerjasama itu bisa dilakukan dengan edukasi atau pemahaman apa itu bentuk kekerasan, apa itu yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan. Nah, lebih garis besarnya yang bisa dilakukan membangun kerjasama dengan kampus itu konsennya ada 3 hal, yaitu pencegahan, penanganan, dan pemulihan untuk kampus bisa merumuskan itu sampai karena kan payung hukum nasionalnya belum ada, maka ketika kita membangun kerjasama dengan kampus, memberikan edukasi kepada mahasiswa, entah itu bagian dari kegiatan secara pokok atau kegiatan tambahan, itu teknis pelaksanaannya. Tapi pada intinya bagaimana Komnas Perempuan juga mendorong kampus untuk merumuskan sebuah kebijakan yang bisa dikeluarkan, yaitu tentang pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Ini menjadi sangat penting sehingga teman-teman mahasiswa juga bisa memahami itu apa itu kekerasan seksual, apa itu pelecehan seksual, sehingga tadi yang disampaikan kami berulang-ulang, tidak ada lagi cara berpikir bahwa hal itu dianggap sebagai hal yang normal. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tia. Mbak Evi, ada tambahan mungkin untuk peran yang tadi? Ya. Kalau untuk kampus mesti gimana sih, mungkin bisa lihat di beberapa di luar Indonesia mungkin lebih ini ya, lebih strict dan udah lebih maju ya. Misalnya ada aturan dosen, ada di Universitas Singapura tuh kalau nggak salah ada aturan sangat ketat, dosen itu hubungannya dengan mahasiswa tuh misalnya nggak boleh meluk, nggak boleh megang, nggak boleh ini, apalagi pacaran gitu. Di Indonesia sama sekali nggak ada aturan itu, dosen boleh aja pacaran sama mahasiswanya, nggak ada konsekuensi sama sekali. Nah itu ada banyak sebenarnya yang bisa dilakukan. Nah UGM itu panduannya ya seperti yang tadi saya bilang, nggak pol bagus banget, tapi sebenarnya udah cukup untuk ngasih ruang aman, paling nggak jadi orang tuh tahu gitu, oh ada ya tempat buat aku didengerin dan dipercaya, karena banyak yang sering yang nggak dipercaya, terus kampusnya nggak pro korban. Ya memang harus pro korban sih pertama, kampusnya, jadi ada ruang aman tuh buat korbannya, karena susah sekali buat korban itu untuk ngomong. Butuh keberanian luar biasa. Nah, yang hal lain yang mau saya highlight itu sebenarnya adalah gimana sekarang itu saya ngelihat bahwa gerakannya ini udah mulai membesar. Jadi 2-3 minggu terakhir ini aja saya lihat ada banyak poster-poster selain yang PPI UK ini, ada banyak ada beberapa acara lain yang membahas tentang pelecehan seksual di kampus. Saya pikir ini akan sangat membantu ya, 1, 2, 3 lama-lama jadi banyak gitu. Di UII itu udah lebih bagus ya, langsung kampusnya langsung bahkan saya baca di website kampusnya minta maaf bahwa kami nggak tahu, sehingga dia masih diundang-undang misalnya buat seminar, bahkan kampusnya bisa ngomong minta maaf gitu. Itu kan langsung abis dia handle satu orang, langsung yang lain kan banyak yang cerita gitu. Jadi memang ada ruang amannya itu dari pernyataan-pernyataan yang mungkin sesederhana seperti, oh ya kami nggak mentolerir kekerasan seksual gitu misalnya. Itu bisa membantu banget korban untuk ngomong. Dan juga teman-teman staff-staff kampus yang
menyediakan diri untuk diajak ngomong, itu juga penting sekali. Juga muter-muterin film atau bikin acara-acara kayak gini, itu bisa aja encourage yang victim yang sebenarnya takut, tapi terus udah gitu dengar ada orang lain juga, orang lain yang berani, ya ini yang aku cerita, mungkin cerita ke staf perempuan dulu, biasanya gitu sih kalau yang saya dengar kasus berapa, biasanya staf perempuan yang sering ngobrol, terus curhat dulu, terus nanti ini staf perempuannya yang naikin kasusnya ke mana gitu, ke lebih atas lagi. Jadi ya banyak banget yang bisa dilakukan kampus, dan memang kampus-kampus di Indonesia baru melakukan sedikit sekali dari banyak yang bisa dilakukan itu. Jadi ya room for improvement-nya masih gede banget. Tapi saya sih optimis ya, saya ngelihat mahasiswanya sih yang memang dan staff-staff yang progresifnya yang lebih banyak bergerak, dan saya lihat udah bagus banget sekarang. Terima kasih Mbak Evi. Kita sudah sampai di penghujung diskusi kita pada pagi sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, boleh saya minta last few words, kalau boleh, dari masing-masing narasumber untuk, misalnya nih, ada orang yang skip, dia cuma dengar 15 menit terakhir nih, apa sih yang bisa disampaikan gitu untuk teman-teman, intisari yang bisa kita take home lah dari diskusi kita pada pagi dan sore hari ini. Silakan mungkin dari Mbak Vivi dulu. Oke, terima kasih Denis udah mengundang saya untuk ngisi kegiatan ini, walaupun mohon maaf tadi ada anjing saya nongol. Udah waktunya dia jalan soalnya. Jadi kalau misalkan last few words untuk wrap up, tadi kita ngomongin apa, kalau saya lihat sih, saya rasa dari Holabeck sendiri kita selalu mengencourage teman-teman bahwa yang namanya isu kekerasan itu bukan hanya masalah perempuan, tapi juga masalah kita semua. Maka dari itu kita semua di sini sebagai seorang individu manusia yang bergabung pada sebuah komunitas yang sama-sama peduli, kita tahu bahwa kita semua punya andil untuk dapat menghentikan kekerasan kekerasan seksual itu sendiri. Dan kita menggaungkan tadi apa yang dibilang Mbak Tias, bahwa kita tidak harus melihat, oh perempuan ini, bayangkan kalau ini ibu kamu, ini adik kamu, kalau misalnya dia dilecehkan, kita nggak harus mikir sampai sejauh itu, hanya lihat perempuan sebagai seorang manusia, dan itu sudah cukup alasan untuk kita tidak melecehkan sesama manusia. Itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak. Sorry. Mbak Tia, silakan last few words-nya. Ya, terima kasih. Saya mewakili lembaga negara Komnas Perempuan yang mandat utamanya adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Maka kami menyampaikan bahwa ayo kita sama-sama memanusiakan manusia lainnya, tidak melihat perempuan atau manusia lain sebagai objek seksual, hidup saling menghargai, dan kami Komnas Perempuan memohon dukungannya bersama-sama dengan berbagai organisasi, lembaga, masyarakat sipil untuk segera mendorong DPR dan pemerintah membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, karena kita melihat bahwa angka kekerasan seksual setiap harinya meningkat, setiap tahunnya sangat sesak napas kalau kita membaca datanya, sehingga ini menjadi darurat kekerasan seksual, dan negara wajib hadir untuk upaya penghapusan kekerasan seksual dalam pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Ini yang sangat diharapkan dan ditunggu oleh masyarakat, bahwa bagaimana penciptakan ruang yang aman dan nyaman terbebas dari kekerasan seksual itu menjadi sangat utama, dan ini menjadi tanggung jawab negara. Terima kasih. Terima kasih Mas Denis mengundang saya untuk mewakili Komnas Perempuan menjadi salah satu narasumber dalam acara ini. Terima kasih Mbak Tia, senang hati kita PPI UK bisa mengadakan acara ini. Terakhir Mbak Evi, last but not least, final words from you. Oke, ya jadi pelecehan seksual di kampus ini kan satu ranah aja di pelecehan seksual pada umumnya lah ya, kayak Holabeck kan di kekerasan di ruang publik, di tempat kerja, belum lagi di sekolah, belum lagi di sekolah berbasis agama, ini luas sekali. Cuma saya melihat sebenarnya mahasiswa itu kalau di Indonesia itu kan nggak tahu gimana ya sejarahnya, itu tempatnya agak spesial lah gitu, sepanjang sejarah lah ya, tahun 66, tahun 74, 78, 98, terus yang paling terakhir kemarin tahun 2019 ya. Itu kan agen perubahan yang memang nggak tahu lah, mungkin karena edukasinya kali ya, atau kenekatannya atau apalah.
Jadi saya kira pelecehan bagaimana pelecehan seksual di kampus ini dikedepankan dan terus dikasih solusinya. Kampus itu sebenarnya dan sivitas akademika seluruh kampus itu bisa jadi satu inspirasi untuk terus nanti ke yang lain-lain ya, ke ranah yang di luar kampus, karena masalahnya kan masih banyak sekali gitu, yang seperti tadi saya bilang gitu. Pernah ada yang bilang, kenapa enggak nama baik sekolah gitu, kenapa nama baik kampus, aduh ntar deh gitu ya, nama baik kampus aja masih susah gitu kan, sekolah itu lebih berat lagi kan gitu. Jadi saya kira ini ya mungkin step by step lah gitu. Kampus, kalau kampus udah mahasiswa yang paling depan lead the way lagi ya mungkin saya harap yang lain-lain juga temboknya runtuh satu-satu gitu. Terima kasih Mbak Evi. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk narasumber kita yang luar biasa. Kita akan see virtual applause. Mungkin nggak bisa dilihat tapi virtual applause. Thank you semuanya. Saya mohon maaf jika ada perkataan dan perilaku yang kurang berkenan untuk diskusi kita hari ini. Sangat insightful sekali. Stay at home, stay safe, wash your hands. Nantikan PPI Talks berikutnya. Pastinya juga dengan diskusi-diskusi yang menarik lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat sore, selamat pagi, and have a good day everyone. Thank you very much.